welcome Juni Anton, Halo. rekan saya di Baciklat for Student, dan ini adalah salah satu alumni Baciklat paling sukses di Indonesia. Oke, welcome to Sing Your Life, Ton. Ya, thank you. Sebuah kehormatan bisa masuk ke podcast ini. Ya. Thank you sudah siapin waktu. Ya. So, kita akan ngobrol tentang bagaimana strategi belajar Anton selama ini, yang mulai dari S1, setelah mengenal Baciklat, strategi belajarnya berubah, kemudian bangun bisnis, dan mulai S2 sambil terus menjalankan bisnisnya malah bertambah terus gitu ya. Nah, apa sih rahasianya sampai bisa memanage waktu seperti itu, dan apa sih, kita mau tahu lah rahasianya seperti apa, dan kita akan gali lebih dalam lagi. Tapi sebelumnya mungkin Anton mau share dulu latar belakangnya sampai bisa mengenal Baciklat sampai tertarik untuk membangun bisnis gitu mungkin. Oke, jadi semuanya perkenalkan, nama saya Juni Anton, dan mungkin kalau misalnya ada yang tahu buku Baciklat for Students, saya adalah rekan penulisnya bersama dengan Pak Agus Setiawan juga ya. Dan kalau ngobrol kenal Baciklat dulu ya dari Pak Agus langsung ya. Tahun 2008 waktu saya awal masih kuliah. Jadi saya ikut kelasnya Pak Agus, belajar 2 hari berturut-turut, dan pas banget 2 minggu setelah workshop itu ada UTS, dan mulailah saya belajar pakai Baciklat, dan surprisingly nilai semuanya di atas 85 gitu, paling rendah 88, dan ada 2 mata kuliah yang 100, padahal nggak pernah sekalipun sebelumnya saya dapat nilai seperti itu. Itu di UTS-nya, bahkan lanjut sampai di UAS. UAS itu juga seperti itu, nilai saya juga semuanya di atas 85, dan saya bisa dapat IP 4 yang merupakan cita-cita saya, impian saya, padahal nggak pernah kebayang dulunya bisa kuliah dapat IP 4 gitu. Dan ya begitu terus belajarnya pakai cara Baciklat, bahkan sambil ikut organisasi juga, yang mana kita harus bikin event besar, acara di kampus, tapi nilai saya tetap bagus, saya tetap bisa dapat IP 4 sampai saya lulus seperti itu. Dan itulah pengalaman saya dan gimana saya bisa kenal Baciklat, dan saya gunakan dalam kehidupan saya sehari-hari gitu. Bahkan saya juga pakai ini buat pekerjaan saya dulu kan. Saya juga ngembangin bisnis juga, Kidu Toys ya. Kita adalah platform e-commerce atau toko online yang jualan mainan edukatif ya. Nah, yang mana kalau ngembangin bisnis kita harus banyak belajar gitu kan. Nah, salah satu yang membantu saya bisa mudah dan cepat dalam belajar ya pakai Baciklat seperti itu ya. Begitu terus sampai saya S2 di ITB, dan sampai hari ini saya masih terus pakai Baciklat. Nah, kayak gitulah singkatnya. Kalau panjangnya jauh, ceritanya jauh kok. Panjangnya itu harus sampai, ya itu kisah dari 2008 ya, berarti 12 tahun ya. Iya ya. Udah 12 tahun. Udah 12 tahun. Iya, makanya. Jadi ya singkat ceritanya ya seperti itu. Banyak banget hal yang berubah dalam hidup saya karena kesukaan saya untuk belajar, mengupgrade diri seperti itu. Dan memang baca buku itu dulu bukan sesuatu yang saya suka gitu. Jadi mungkin kalau orang yang baru kenal saya main ke rumah, taunya bukunya banyak ya, seperti itu. Wah, ini suka baca buku nih. Nah, itu hal yang terjadi setelah tahun 2008 gitu. Sebelum 2008 waktu masih sekolah, itu saya bukan orang yang suka membaca buku gitu. Nah, jadi saya kebalik nih, kalau banyak orang yang belajar Baciklat karena dia suka baca, pengen baca lebih cepat. Kalau saya adalah orang yang memang nggak suka baca dulunya, tapi saya bisa berubah menjadi orang yang suka membaca buku dan konsisten dan mendapatkan banyak manfaat lewat buku-buku yang saya baca seperti itu. Bukan cuma buku sih, jurnal-jurnal juga, kayak kuliah kita harus habisin jurnal-jurnal. Kan apalagi saya jurusan psikologi kan, dan jurnalnya itu ya untuk bikin tugas semuanya ya harus bacanya yang saintifik,
Ya, jadi bukan buku-buku populer seperti itu ya. Kita belajarnya pakai baca kilat seperti itu. Ya, kira-kira kayak gitulah prosesnya. Menarik. Nah, Ya. tentang baca kilat ini kan kalau kita lihat skeptisme orang pada umumnya itu adalah buku akademik, buku teknis, ya. Itu pasti mana bisa dibaca kilat. Kalau pengalaman Anton di S1, S2 seperti apa? Iya, jujur aja ya awal-awalnya juga ada rasa ragu gitu, kayak bertanya-tanya gitu. Apalagi saya jurusan psikologi, dan kita tuh sangat dituntut untuk berpikir secara kritis gitu, mempertanyakan segala hal, bahkan teori-teori yang kita pelajari di kampus pun juga kita harus pertanyakan kenapa kayak gitu. Nah, jadi awal-awal saya belajar baca kilat ya dikasih tahu bacanya itu 1 halaman 1 detik, cara lihatnya seperti ini, ya awalnya pasti juga oh masa sih bisa kayak gitu. Nah, jadi pasti ada perasaan seperti itu awal pasti ada, tapi saya percaya saya kan angkatan ke-8 bukan angkatan pertama gitu kan. Jadi bisa jalan sampai angkatan 8 artinya sudah ada orang yang sukses melakukannya kayak gitu. Nah, kalau misalnya ada orang yang sukses melakukannya, harusnya saya juga bisa. Kalau enggak ya dari awal juga enggak mungkin diajarin terus gitu kan. Nah, jadi titiknya dari situ. Nah, dari situ saya coba belajar aja dulu, habis itu saya terapkan ke perkuliahan saya gitu. Dan memang hal yang paling enak adalah kita ngukur dengan nilai ujian gitu kan, karena kalau misalnya saya ngerti pelajaran kuliah saya, otomatis nilai saya bisa jawab soal dengan baik. Kalau saya jawab soal dengan baik, nilai saya pasti akan bagus seperti itu. Pemikiran saya simpel aja, yang penting saya ngerti aja pelajarannya kayak gitu. Dan ternyata setelah saya belajar pakai baca kilat itu banyak waktu saya yang biasanya saya pakai buat ngulang-ngulang itu jadi terpotong gitu. Jadinya tadinya belajar itu sampai subuh, sampai pagi. Setelah belajar pakai baca kilat, saya belajarnya jadi lebih cepat selesai gitu. Tidurnya jadi normal gitu. Malah jadinya karena ada sisa waktu ya malah saya pakai buat main game. Nah, jadi enaknya ya kayak gitu. Jadinya lebih cepat selesai. Dan waktu itu belajar tahu-taunya oh udah ngerti, rasanya udah selesai aja belajarnya. Tapi ya belum lihat nilai ujiannya kan. Nah, sampai ketika saya masuk ke UTS di semester 4 itu, nah nilai saya semua di atas 85, dari situ saya baru mulai, wah berarti bener gitu, berarti bener, it works gitu kan. Nah, tapi itu pun udah dapat hasil kayak gitu pun masih ada suara yang hati yang ngomong, ah masa sih ini jangan-jangan karena dosennya memang baik, ngasih soalnya gampang-gampang, makanya bisa dapat IP 4 gitu kan. Nah, jadi namanya skeptis itu kan kayak gitu kan, selalu cari yang negatif gitu kan, lihatnya selalu yang apa ya, yang tidak percaya aja bawaan yang membuktikan bahwa ini nggak works gitu kan. Nah, tapi saya nggak ikutin yang skeptis itu gitu aja gitu. Nah, jadi saya lanjutin lagi, pakai lagi ilmunya di ujian akhir semester juga sama. Nilainya di atas 85, akhirnya dapat IP 4. Bahkan pas dapat IP 4 pun masih kayak, ini jangan-jangan cuman memang kebetulan. lagi bukan kebetulan sih, lebih ke berpikir ini memang dosennya memang semester ini tuh materinya gampang lah gitu. Jadi bukan cuma saya aja yang dapat IP 4 gitu. Banyak pasti yang lain kayak gitu kan. Mikirnya cuma seperti itu. Nah, habis itu saya tanya ke teman-teman saya, ternyata di semester itu cuma 2 orang yang dapat IP 4, saya dan teman saya kayak gitu kan. Dari situ saya kaget juga, oh, berarti kan kalau emang materi yang gampang-gampang harusnya banyak dong yang dapat IP 4, bukan cuma kak saya aja kan kayak gitu. Nah, ternyata begitu. Tapi itu pun masih ya udah kita lihat semester depan gimana gitu kan. Semester depan, semester 5 IP-nya 4 juga. Semester 6 IP-nya 4 juga. Semester 7 IP-nya 4 juga. Kalau udah kayak gitu masa masih nggak mungkin nih baca kilat ini kan nggak tahu diri banget gitu kan, udah sampai semua semester IP-nya 4 terus gitu. Nah, jadi rasa skeptis itu dibuktikan gitu kan, bener apa enggak gitu. Jadi jangan kita skeptis habis itu kita nggak ngapa-ngapain, ya nggak akan ada hasilnya gitu. Atau membuktikan sesuai dengan skeptis kita gitu kan, bener nggak bekerja tuh kan, jangan begitu. Justru kita harus melakukan yang protokol yang sesuai gitu kan. Nah, baca kilat kan enaknya adalah ada protokolnya gitu. Jadi
sistem kan. Jadi ada langkah-langkahnya, lakukan tujuan baca, lakukan baca kilat, lakukan aktivasi atau tinjauan awal, baca kilat, aktivasi, ikutin itu aja udah. Jadi nggak usah mikir yang aneh-aneh, ntar ini enggak, itu nggak usah dipikirin gitu. Waktu itu saya cuma gitu aja, yang penting oke, kata Ko Agus kayak gini, lakukan ini, lakukan ini, lakukan ini, udah, lakukan ini, lakukan ini, lakukan ini. Maka malah dulu langkah-langkahnya malah lebih panjang kan, lebih ribet ya, dimana kita harus ambil dulu kata-kata kunci yang kita harus di awal kita sortir, itu lebih banyak lagi langkah-langkahnya gitu. Makin kesini malah makin sederhana langkahnya, mana lebih enak lagi gitu. Jadi kayak gitu sih ceritanya waktu itu, bisa akhirnya dari skeptis sampai ngajarin orang gitu. Ya. So apa yang membuat Anton punya ini passion mengajarnya muncul setelah memang ada skill yang mau diajarkan, atau memang udah dari dulu tuh hasratnya suka berbagi, suka mengajar, atau gimana? Oh, kalau saya sih jujur aja, waktu pertama kali saya terinspirasi untuk mengajar menjadi seorang trainer itu waktu awal saya ke Jakarta kan, Ko Agus kan ngajak saya ke seminar yang Ko Agus bikin, terus saya lihat Pak Adi W. Gunawan ngajar gitu kan, terus saya lihat wah ini keren banget ini orang gitu kan. Yang saya lihat, keren banget, dia bisa menginspirasi, terus orang merasakan manfaat belajar sama dia gitu, dan dibayar lagi untuk hal itu gitu. Jadi saya pikir ini dibayar artinya sebuah profesi kan. Nah saya pikir, wah ini kayaknya boleh nih suatu saat saya menjadi orang yang seperti itu gitu. Jadi saya bisa mengajar, berbagi manfaat, membantu orang lain bisa mengembangkan diri lebih baik, itu yang saya pikirkan waktu itu. Makanya waktu itu setelah lihat itu saya langsung memutuskan masuk ke jurusan psikologi gitu. Karena justru dari situ ya. Dari situ. Karena dari seminar itu kan kalau nggak salah tahun 2000 berapa ya? 2007 kayaknya ya. 2007. 2007. Ya, kita masih saya masih menjadi EO dan kita bikin Becoming a Money Magnet. Ya, di seminar itu. Dan waktu itu saya ingat ada Bu Eli kan. Nah, waktu di mobil Bu Eli nanya saya, kamu kelas berapa? Saya bilang waktu itu saya kelas 2 SMA gitu. Terus dia tanya, ntar kuliah, mau kuliah apa? Terus saya bilang, saya nggak tahu, makanya saya diajak ke Jakarta ini untuk lihat-lihat kampus kayak gimana, habis itu suasana Jakarta gimana, ntar kalau misalnya kuliah mau ambil jurusan apa, untuk seperti itu, untuk cari ide, cari inspirasi gitu kan. Dan Bu Eli langsung ngomong, kalau misalnya kamu suka dengan dunia kayak kita seperti ini, dunia hipnoterapi, dunia pengembangan diri, kamu masuknya jurusan psikologi. Dia ngomong gitu. Nah, di saat itu saya baru ngerti, oh ternyata ada ya jurusan psikologi. Beneran. Jadi dulu tuh cuma taunya kuliah itu kalau nggak IT, manajemen, dokter, akuntansi gitu, itu aja gitu. Jadi nggak tahu adanya namanya psikologi gitu. Dari situ, psikologi ya, langsung putuskan psikologi gitu. Jadi di saat itu langsung, oke, pokoknya saya mau masuk jurusan psikologi gitu. Ya kampus mana aja, oke, yang penting masuknya murah, habis itu jurusannya psikologi gitu. Dan untungnya ya bisa masuk juga jurusan psikologi gitu sih. Jadi dari situ mulai terinfluence lah sama lingkungannya Ko Agus dan sekitarnya, karena orang-orangnya pada suka belajar, habis itu mengenal ilmu pikiran seperti itu. Dari situ saya jadi ikut juga untuk baca buku yang banyak, spesifik. Kalau saya bacanya itu spesifik pengembangan diri gitu. Jadi saya nggak baca novel, nggak baca komik gitu, nggak, pokoknya spesifik pengembangan diri gitu. Bahkan dulu spesifik psikologi aja kayak gitu. Nah jadi jadi ketertarikannya dari situ baca, habis itu kan belajar nulis blog gitu kan, nulis di blog, habis itu dari situ mulai punya website sendiri dan seterusnya, bergulir terus. Masuk kuliah di psikologi malah lebih membuka pikiran lagi, jadi dapat ilmu yang ternyata psikologi itu begini ya gitu, lebih dalam lagi, lebih dalam dan luas lagi. Jadi apa yang tertulis di buku-buku yang diterbitkan, dijual di Gramedia itu nggak seberapa dibanding textbook kuliah yang kami dapatkan. Itu benar-benar lebih dalam lagi gitu, belum jurnal-jurnalnya lagi. Jadi benar-benar membuka wawasan saya dan saya semakin tertarik gitu. Oh ternyata
apa ada loh ilmu untuk mengenal pola pikir dan perilaku manusia seperti itu. Nah, itu tuh makin suka lagi deh gitu. Nah, I jadi see. ya tertarik dengan mengajar pengembangan diri seperti itu. Cuman kan kalau misalnya dalam bekerja mengajar kan, kalau misalnya menginspirasi kan, inspirator, motivator kan dulu kan ya udah banyak banget yang hebat-hebat kayak gitu kan. Nah, kalau saya ikut kayak mereka ya beda jalurnya kayak gitu. Dan karena keahlian saya setelah saya belajar baca kilat, saya telah membuktikan saya bisa dapat nilai yang bagus, ya kenapa saya nggak ngajarin ke orang lain seperti itu. Dan waktu itu ada kesempatan dari Ko Agus membuka certified license trainer kan. Nah, akhirnya saya ikutan deh di situ dan syukurnya keterima dan bisa ngajar gitu. Yes. Terus apa doronganmu yang membuat kamu mau terjun ke dunia bisnis? Ini kan Kalau menarik banget nih. Kalau bisnis itu kan sebenarnya simpelnya gini, kan dulu kita belajar kan ada yang namanya financial freedom. Nah, habis itu kita baca buku Robert Kiyosaki kan. Jadi kalau mau financial freedom, ya kita kan ada 4 kuadran. Yang satu adalah employee, self-employed, habis itu bisnis sama investor gitu kan. Nah, habis itu ya untuk bisa keluar dari red race itu adalah either kita punya bisnis atau kita jadi investor seperti itu kan, supaya kita punya financial freedom, artinya kita bisa bekerja itu bukan untuk sekedar mengejar uang lagi gitu, tapi kita membangun sebuah sistem, membangun sebuah source of income yang memang bisa menghasilkan buat kita seperti itu. Jadi dari situ saya ya tertarik untuk punya bisnis gitu dan berpikir ya saya jadi trainer yang ngajarnya Sabtu Minggu, ya hari biasanya saya ngapain ya, saya ngurusin bisnis saya seperti itu. Jadi ya itu ya dream aja sih, ingin jadi seorang pengusaha gitu, punya fleksibilitas waktu dan juga punya ya source of income yang kalau bisnis kan kita bisa atur sendiri, kita bisa scale seperti itu gitu. Bukan berarti employee itu tidak bagus, enggak, ini cuman pilihan hidup aja, cuman jalur yang saya pilih adalah menjadi pengusaha gitu. Padahal menjadi pengusaha nggak gampang gitu. Bahkan jam kerjanya lebih panjang daripada karyawan sendiri gitu, malah kadang-kadang. We don't have 9 to 5. Iya. Memang ya cuman fisiknya aja mungkin yang nggak kelihatan di kantor gitu, tapi pemikirannya, habis itu ide-idenya kan berjalan terus dari melek sampai tidur lagi, justru malah sebenarnya lebih challenging gitu. Kayak saya sekarang nih, kayak saya sekarang nih, saya ngerasa saya libur ya, benar-benar ngerasa libur tenang pikiran adalah ketika benar-benar semua staffnya nggak masuk gitu, benar-benar pas tanggal merah baru ngerasain gitu. Kalau di luar itu ya mau mereka udah pulang kerja pun saya tetap ngecek lagi apa yang harus diberesin, ya tetap aja kerjanya tetap bisa lebih banyak malah gitu. Nah, tapi yang paling penting sebenarnya adalah enjoy sih sebenarnya. Kita kerjain itu bukan karena terpaksa, bukan karena disuruh gitu, tapi karena kita men-challenge diri kita sendiri gitu. Dan ketika kita men-challenge diri kita sendiri, dan walaupun itu rasanya capek, berat, tapi ketika kita finish ya kita happy gitu. Tapi kalau misalnya kerjanya karena disuruh-suruh orang, karena dituntutan, tapi nggak sesuai dengan visi kita, nggak sesuai dengan keinginan kita, kan itu yang seringkali bikin stres dan nggak happy gitu. Nah, jadi ya itu sih bedanya kenapa saya kerja bisa lebih panjang, lebih keras daripada staff saya, tapi saya tetap enjoy seperti itu. Ya itu sih kenapa jadi pengusaha gitu. Jalurnya seperti itu ya, financial freedom, time freedom, habis itu ya bisa men-challenge diri sendiri seperti itu. Nah, bisnis yang kamu geluti sekarang itu kan berhubungan sama mainan anak ya. Itu websitenya kidotoys.com betul? Kidotoys.com. Kidotoys.com. Nah, pada saat memulai bisnis ini, apakah itu didasari karena passion atau memang merasa bahwa ini adalah sesuatu yang visible untuk dilakukan, so saya akan dalamin bisnis ini gitu. Jadi ini dalam kaitan kan banyak orang yang ketika mau memulai sesuatu tuh mikirin,
passion saya apa ya? Terus Hmm. sibuk mencari passionnya dulu gitu loh, Tom. Kalau saya sih bersyukur ya ketika saya awal belajar pengembangan diri, baca-baca buku, yang habis dari yang seminarnya Ko Agus itu kan saya banyak belajar. Dari situ kan saya mengenal passion saya sebenarnya adalah di bidang edukasi pengembangan diri gitu. Kalau ngomong passion itu yang saya suka. Itu yang selalu ingin saya lakukan gitu, anytime, anywhere gitu, dan I'm happy gitu. Sharing-sharing seperti ini, intinya fokusnya pengembangan diri, bisa membantu orang untuk berubah menjadi lebih baik gitu. Kalau dibaca kilat, saya bisa capai itu dengan apa? Dengan membantu anak-anak sekolah. Dulu sebelum yang baca kilat for students ya, baca kilat for eksekutif dulu, itu sesuai dengan passion saya bisa membantu mereka untuk berkembang diri dengan lebih baik lewat membaca buku gitu. Ya banyak cerita habis saya ikut baca kilat, saya sekarang baca buku lebih banyak, bisnis saya lebih sukses dan dia mengalami perubahan yang positif dan itulah passion saya, melihat orang mendapatkan hasil yang lebih baik dibanding diri dia yang sebelumnya gitu. Kalau di sekolah lebih berasa lagi gitu, lebih berasa lagi di mana murid-murid saya yang dulunya nilainya jelek, di bawah rata-rata, tapi bisa, dan setelah belajar pakai baca kilat, dia bisa berubah menjadi berprestasi. Itu lebih berasa lagi gitu. Ketika dapat cerita dari mereka, Kak dulu nilai saya segini, sekarang nilai saya segini. Kak saya ranking 1, Kak saya keterima di Universitas A, Universitas B. Nah itu kesenangan bagi saya sendiri kayak gitu. Nah jadi dari dulu passionnya itu. Jadi ketika mulai Kidu Toys itu saya nggak mikir soal passion lagi karena saya udah tahu passionnya apa di edukasi. Gitu. Cuman waktu itu sebenarnya saya udah tahu kalau saya bisnis itu ya nggak jauh-jauh dari edukasi lah, nggak jauh-jauh dari pengembangan diri dan bisa membantu orang bisa punya pertumbuhan lebih baik gitu. Nah, gimana ceritanya bisa mulai Kidu Toys itu awalnya adalah ketika saya ngelihat itu kan tahun 2014 ketika iPad, habis itu tablet, kan smartphone baru mulai keluar dan masyarakat kita di Indonesia mulai lata menggunakan iPad itu di semua usia bahkan sampai bayi gitu. Jadi kita sering melihat fenomena bahwa anak-anak itu orang supaya dia bisa anteng duduk makan, mau disuruh duduk untuk makan, cara paling gampang adalah buka YouTube, taruh di depan dia, deng, selesai gitu. Apalagi kalau di restoran ya. Iya ya, dan it happens a lot di restoran gitu. Nah, dan sebagai anak psikologi itu tidak melihat hal itu, yang saya lihat adalah itu sebuah masalah gitu. Itu sebuah masalah gitu. Jadi ketika seorang anak usia dini dia diekspos dengan begitu banyak konten-konten dan dia hanya duduk saja, maka yang berkembang itu nanti cuma kognitifnya aja gitu. Nah, jadi kecepatan berkembang kognitif sama motoriknya itu nggak balance kayak gitu. Dan itulah yang membuat kenapa ada anak akhirnya dia nggak bisa diem karena otaknya itu lebih aktif daripada fisiknya. Jadi membuat dia nggak bisa tenang gitu, gelisah aja bawaannya seperti itu. Nah, jadi itu salah satu faktornya. Nah, melihat hal seperti itu, saya melihat ini ada problem. Setiap ada problem pasti ada yang namanya peluang, gitu kan? Nah, berarti ini ada sebuah peluang yang kita bisa isi terhadap problem itu, gitu. Nah, jadi solusinya apa, gitu kan? Nah, orang tua mau anaknya anteng, makanya dikasih tablet, gitu kan? Nah, kalau gitu kasih aja mainan. Tapi saya pikir ternyata orang tua kasih tablet, kasih tontonan itu nggak sembarang tontonan. Mereka bisa kasih tontonan yang edukatif gitu. Lagu lah, ABC lah, kan. Bukan sembarang nonton, bukan nonton sinetron gitu, bukan. Tapi yang edukatif gitu. Nah, jadi bagaimana kita bisa memberikan sesuatu kepada anak kecil supaya dia tidak addicted terhadap gadget, tapi dia tetap bisa mendapatkan benefit gitu. Nah dari situ lahirlah ide membuat bisnis menjual mainan edukatif seperti itu. Nah namanya Kidu kan, Kidu itu singkatan sebenarnya, singkatan kepanjangannya itu adalah Kids Edutainment gitu. Jadi edutainment, anak-anak bisa mendapat edukasi dengan cara bermain gitu untuk anak kecil itu. Nah seperti itulah sejarahnya gitu.
gitu. Nah, kayak dari situ sampai sekarang kita di Kidutoys kita menjual fokusnya itu produk-produk yang punya manfaatnya, punya nilai edukasinya gitu. Jadi jangan berharap ketemu pedang-pedangan, pistol-pistolan di Kidutoys akan ada kayak gitu. Karena kita memilih produk-produk itu benar-benar ada value edukatifnya apa enggak. Seperti itu fokusnya di Kidutoys gitu. Jadi kita berdiri punya misi sendiri seperti itu. Ya gitu sih. So, kalau Anton mau sharing ke teman-teman pendengar dari Sing Your Life, karena saya melihat ada pendengar anak muda juga, ada alumni Baca Kilat for Student juga yang mendengarkan ini. Nah, misalkan tentang passion, pandangan Anton gimana? Apakah kita harus menemukan passion kita dulu atau kita do something first? Gitu? Kalau menurut saya sih passion itu harus dicari gitu. Dan untuk cari passion kita harus do something gitu. Jadi passion itu bukan kita duduk meditasi terus oke, aku mau tahu ini. Enggak kayak gitu caranya, enggak kayak gitu. Passion itu kita harus do something baru ketemu gitu. Jadi ketika kita nggak tahu passion kita apa, ya kita lakukan segalanya, coba semuanya sampai kita ketemu ini yang cocok nih buat aku, ini yang aku mau lakukan for the rest of my life gitu, and I'm willing to do that gitu. Nah, jadi mau dibilang passion atau nyari passion dulu, menurut saya dua-duanya penting gitu. Jadi simpelnya saya sih pikir simpel aja. Kalau nggak tahu passionnya apa, ya cari. Gitu. Cara carinya gimana? Ya lakukan segalanya, kesempatan yang ada lakukan gitu. Jadi dapat kesempatan A, lakukan, dapat kesempatan B, lakukan, coba aja. Karena dengan kita coba, kita baru tahu gitu. Kalau cuma mikir aja, beda gitu. Jadi antara kita pikirkan, yang kita rasakan, sampai kita lakukan, itu beda gitu. Nah, jadi ya harus sampai kita lakukan dulu, baru kita bisa tahu, oh iya ya, ternyata di antara semua yang saya coba, yang saya suka tuh ini gitu. Ini yang saya mau lakukan gitu. Yang saya suka dan saya bisa lakukan gitu. Nah, itu baru kita bisa menemukan passion kita kayak gitu. Dan apakah mencari passion itu penting? Apakah mencari passion itu penting? Penting banget. Karena passion itulah yang membuat kita nggak bosen gitu. Kita nggak bosen, kita nggak mati gitu. Artinya kita melakukan sesuatu karena kita benar-benar suka, kita benar-benar pengen, kita punya ada sesuatu yang kita cari dan apinya itu nggak akan mati gitu. Ibaratnya passion itu seperti itu ya. Kalau nggak ada passion, kita akan menjalani hidup dengan flat gitu. Artinya ya yang kita lakukan kita merasa hambar aja, cuman sebuah rutinitas gitu. Nah, jadi seperti itu sih. Nah, tapi perlu digarisbawahi juga bahwa namanya passion itu bukan berarti kamu, oh Kak Anton passion, berarti Kak Anton ngajar 24 jam non-stop 7 hari sepanjang 1 tahun, nggak bakal bosen dong. Enggak, itu mati saya. Gitu kan. Nggak bisa juga kayak gitu. Memang kita harus tahu passion kita, tapi namanya manusia, mental kita juga ada ambang batasnya, ada yang namanya burnout gitu. Jadi somehow walaupun saya ngajar itu saya suka gitu. Tapi kalau misalnya saya kayak schedule tahun-tahun 2018 2019 itu kemarin kan sebelum Covid itu kan kita road trip terus lah, keliling terus gitu kan. Nah, itu juga bisa ngerasakan burnout gitu. Ada merasain aduh capek ya, pengen istirahat gitu. Tapi cuma istirahat sebentar gitu. Ibarat lari itu udah menepi, minum air dulu lah gitu. Habis itu lanjut lagi gitu. Ya itulah passion gitu. Yang kita suka lakukan itu, suka aja lakukan itu, tapi kalau kita lakukan terus ya tetap aja bisa bosan, itu hal yang wajar gitu. Nah, kadang ada orang pikir passion itu berarti nggak bakal bosan, nggak bakal ini, ya nggak juga. Ada istilah namanya burnout kayak gitu. Nah, jadi kembali lagi untuk menjawab pertanyaan, apakah cari dulu atau lakukan sesuatu harus ada passionnya dulu, ya just do it gitu. Kalau udah tahu passionnya apa, ya tinggal lakukan sesuai dengan passion gitu aja. Ya gitu sih. Jadi seperti kita makan di buffet, kita tes semuanya. Iya, kadang kan orang dia nggak realistis gitu kan, maunya passion, tapi biasanya tuh orang baru lulus sekolah lah, baru lulus kuliah gitu kan. Passion saya tuh di bidang ini gitu kan. Habis itu nggak mau, pokoknya kerjanya maunya cuma di bidang ini aja gitu.
Masalahnya nggak dapat kesempatan di bidang itu gitu. Terus gimana? Masa udah diem gitu aja kan nggak juga. Kita harus coba kesempatan yang lain sambil menciptakan peluang yang sesuai dengan passion kita. Atau bukan, Yes. oh, saya nggak tahu passion saya apa gitu. Ditawarin kerjaan ini nggak mau nggak suka. Ini nggak mau nggak suka. Ya nggak bisa kayak gitu juga. Harus realistis juga gitu. Ya kan? Ya kira-kira begitu. Nah, apa yang mendorong kamu ambil S2, Tan? Yang mendorong saya untuk ambil S2 yang pertama adalah istri saya. Ya karena dia S2 duluan. Jadi dia S2 duluan. Habis itu, jadi sebelum dia ngambil S2, dia udah suruh saya ambil S2 terus gitu. Udah kamu ambil S2, ambil S2. Tapi waktu itu saya cuma berpikir saya ambil S2 buat apa? Habis itu tujuannya apa gitu. Jadi saya harus tahu gitu. Saya kalau lakukan sesuatu itu saya harus tahu saya lakukan ini untuk apa gitu. Benefitnya apa? Habis itu dampaknya apa buat hidup saya? Terus kenapa saya harus ngambil ini gitu? Harus ada purpose-nya gitu. Kalau enggak saya nggak mau lakukan gitu. Jadi udah kebawa sekarang. Sama kayak saya bikin bisnis Kidu Toys ya untuk apa? Kenapa saya lakukan ini? Dampaknya apa? Nah, kan kejawab semua akhirnya baru bisa jalan gitu kan. Nah, jadi sama di S2 itu juga awalnya istri saya yang waktu itu pacar saya, Feby, dia udah ngomong terus tuh, udah kamu S2 ya, dia cariin S2 di mana, dia kasih lihat saya kayak gitu. Dan waktu itu saya lagi fokus jalanin bisnis kan, baru mulai start bisnis Kidu Toys gitu. Nah sebenarnya bisnis Kidu Toys itu bareng sama Feby. Bedanya adalah karena waktu itu baru mulai kan nggak mungkin langsung semuanya keluar kerja langsung urus bisnis kan nggak mungkin gitu, karena saya bisa ngajarnya di weekend, weekday saya kosong, saya start duluan dan Feby masih kerja di kantor gitu. Nah waktu itu dia udah cariin tuh S2, saya fokus di Kidu Toys gitu. Nah dari situ dia tawarin. Nah waktu itu pilihan saya ada dua. Satu, saya mau ngambilnya itu S2 di psikologi, jadi ngambil magister psikologi, jadi psikolog, buka praktek, ngajar, gitu kan, dan terapi orang seperti itu, atau yang mana itu passion banget gitu kan? Ya itu dibilang kalau jadi terapis, nanti saya cerita. Jadi itu yang pertama. Yang kedua itu adalah ngambil MBA. Yang kedua adalah ngambil bisnis. Waktu itu bukan MBA, tapi pikirnya itu manajemen. Pikirnya manajemen, jadi MM. Gitu kan. Nah, pilihannya dua itu. Nah, Feby ambilnya MM. Nah, terus Feby cari yang lain, akhirnya dia kasih tahu saya, ini ada program nih di ITB. Nah, dia ini business school. Nah, programnya kalau lulus gelarnya MBA dan itu belajarnya itu tentang bisnis gitu. Nah, terus yang kedua, ini ada nih S2 psikologi, magister psikologi. Ya, magister psikologi ini berarti jadi psikolog gitu. Nah, jadi dua itu. Nah, dia bujuk saya untuk ambil gitu. Terus saya mulai berubah pikiran saya, pikir ya kayaknya boleh deh. Karena saya lihat dia kuliah S2 kayaknya banyak manfaatnya juga kayak gitu. Oke, saya juga mau ambil deh kayak gitu. Nah, lalu saya pikir mana ya apakah jadi psikolog atau saya ngambil bisnis, jadi bisnis gitu. Nah, akhirnya pilihan saya jatuh ke bisnis gitu. Nah, ini menjawab kenapa yang tadi, apakah menjadi psikolog tuh passion banget. Dulu ketika saya awal kuliah S1 psikologi, itu oke, saya mau jadi terapis, saya mau jadi psikolog, saya biar bisa terapi orang one on one di ruangan kayak gitu. Nah, tapi makin ke sini berubah gitu. Ternyata yang saya suka itu bukan sekedar terapi one on one gitu, tapi yang saya suka adalah ngajarnya itu. Yang saya suka itu adalah saya bisa one influence many, ngajar ke banyak orang kayak gitu. Nah, jadi menjadi psikolog itu ternyata udah berubah gitu. Jadi keinginannya itu akhirnya berubah gitu. Saya malah ingin menginfluence orang dalam porsi yang rame gitu. Jadi bukan terapi one on one lagi, tapi porsinya rame gitu. Nah, akhirnya saya pikir kalau saya ambil magister psikologi,
itu saya harus ambil waktu itu nggak salah 2 tahun. Habis itu saya harus magang, harus praktek apa segala macam. Ujungnya saya jadi psikolog. Nah, saya bayangin gitu, ketika saya menjalani hidup saya 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun yang akan datang, apakah saya mau buka ruang praktek jadi psikolog seperti itu? Dan jawaban hati saya enggak gitu. Nah, saya maunya saya punya bisnis. Nah, akhirnya saya putuskan saya ambil di MBA kayak gitu. Nah, itu satu. Yang kedua adalah jamnya juga lebih enak yang MBA karena MBA itu weekdays. Jamnya itu cuma Senin sampai Rabu gitu. Senin sampai Rabu, habis itu ya schedule-nya itu lagi sampai sore Senin sampai Rabu kayak gitu. Jadi Kamis, Jumat, Sabtu, Minggunya itu saya bisa ngajar baca kilat kayak gitu. Nah, jadi kenapa saya ambil itu karena Jumat, Sabtu, Minggu biar saya bisa ngajar keluar kota gitu. Nah, weekdays-nya sih saya kuliah sambil ngurusin bisnis. Yang penting weekend-nya saya bisa ngajar, weekend-nya saya bisa ngajar gitu. Kalau saya ambil psikologi, S2 psikologi, magister, itu nggak bisa, itu harus Senin sampai Jumat gitu. Dan saya harus mengorbankan apa yang sudah saya jalani dengan kesenangan saya untuk masa depan saya yang belum tentu itu benar-benar menjadi passion saya gitu ya. Jadi saya nggak ngambil itu. Saya pending lah, ibaratnya saya pending gitu. Nah, jadi gitu. Terus saya juga pikir ya kalau misalnya saya psikolog, kalau misalnya saya nanti lanjut lagi ya saya masih bisa gitu. Ketika saya sudah punya bisnis saya sudah bisa running, dan saya tinggal helicopter view, saya tinggal making decision, maka saya mau kuliah lagi yang magister psikologi, jadi psikolog, ya mungkin masih bisa gitu. Mungkin masih bisa. Saya nggak tahu apakah S2 psikologi jadi psikolog tuh ada batas umur apa enggak, saya nggak tahu, saya belum cari sih. Gitu. Mungkin masih bisa. Ibaratnya kayak gitu sih kira-kira. Nah, tapi jadi kalau dilihat gimana? Jadi ya, agak putus-putus barusan. Iya, gimana? Sebentar ya, saya ganti headsetnya dulu karena ini lowbat. Oke. Jadi pada saat bagaimana Anton memanage itu semuanya? Kesibukan di bisnis ya, kuliah S2 ya, dan bahkan kuliah S2-nya cum laude gitu. Hasilnya cum laude, terus dapat 3 penghargaan lagi. Terus juga pada saat itu adalah saat-saat sibuknya di urusan relasi juga kan, mau engagement, mau married dan lain-lain. Bagaimana memanage itu semuanya dalam satu kesatuan, tapi juga ya nggak sampai kelihatan burnout banget gitu. Jadi cara manage-nya itu pertama untuk kuliah, untuk belajar itu udah bukan sebuah problem besar karena saya punya cara belajar baca kilat itu sih. Jadi kuliah itu nggak makan waktu yang terlalu berat gimana gitu waktu saya S2 gitu. Nah, jadi sebenarnya kalau dibilang apakah kuliah mengganggu bisnis saya atau bisnis saya mengganggu kuliah? Enggak sih, enggak. Jadi gimana cara balance-nya sebenarnya nggak ada tips-tips khusus sih. Memang saya cuman saya kalau saya ke kampus ya. Oh ya, jadi gini, yang membuat saya bisa, kan saya sambil kuliah, terus bisnisnya gimana gitu kan. Nah, jadi dari awal saya set up bisnis, memang saya sudah men-set up bisnis itu. Kalau saya tidak di kantor, bisnis tetap jalan. Saya sudah set seperti itu. Makanya saya itu walaupun saya kuliah, saya tetap bisa mantau kerjaan anak-anak, habis itu bisa ngecek kerjaan mereka secara online gitu. Jadi jam-jam istirahat kalau memang perlu ngecek, perlu brief, perlu info apa segalanya, itu saya bisa lakukan langsung gitu, tanpa physically saya hadir. Nah, seperti itu sih. Jadi bisnisnya disettle dulu dengan sistem yang bagus, dengan prosedur yang bagus, SOP, hire orang yang tepat, bisa dipercaya, di-train dengan bagus. Nah, baru sayanya bisa kuliahnya dengan tenang gitu. Besok kalau untuk kuliah sih, untuk ujian-ujian sih ya nggak jadi masalah besar sih gitu. Jadi itu kan belajarnya pakai baca kilat aman. Terus kerjain tugas juga gitu kan. Dan
Padahal itu full English tuh. Itu kuliahnya itu full bahasa Inggris itu. Oh, wow. Oke. Tapi ya masih aman aja sih gitu. Cuman paling asal jangan tugas kuliahnya itu bertabrakan sama ngajar gitu. Kalau misalnya weekendnya ngajar terus harus masuk kuliah, nah itu yang biasa agak repot. Itu kalau misalnya lagi khususnya kita pergi ke kota-kota yang tidak ada flight di hari Minggunya, nah itu yang repot. Jadi hari Senin harus masuk, ternyata saya ada di luar kota gitu ya, itu mau nggak mau ya harus bolos dulu, izin dulu gitu. Tapi jarang izin sih, masuk terus kuliah. Karena kalau dilihat strateginya Anton adalah selalu merencanakan di depan. Oke, saya mau ambil kuliah ini berarti bisnisnya harus beres dulu sehingga pada saat saya kuliah itu nggak akan mengganggu saya. Dan semua jadwal-jadwal mengajar itu semuanya diatur dulu. Bahkan kota-kotanya juga dipilih spesial kan supaya tidak mengganggu flight. Ya. Makanya endingnya tuh jarang bermasalah gitu karena benar-benar diatur gitu. Kota-kotanya ya benar-benar tidak mengganggu. Kalau misalnya lagi ada libur baru kita taruh di kota-kota yang hari Seninnya nggak perlu kuliah, kita baru ke kota itu. Ya itu sih. Nah, jadi ya memang benar karena memang semuanya sudah punya perencanaan yang oke gitu, akhirnya bisa gitu. Dan kalau untuk bisnis yang saya bangun sistem di bisnis Kidul Toys itu bukan untuk supaya saya bisa kuliah gitu, justru supaya saya kalau keluar kota cuma 1 minggu itu saya masih bisa mantau. Justru awalnya untuk itu, akhirnya ya bermanfaat juga untuk saya kuliah gitu sih. Jadi kalau untuk bisnis yang saya nggak perlu hadir di situ, itu udah diatur gitu. Tapi kalau misalnya untuk bisnis baca kilat kan nggak bisa gitu kan. Nah, saya harus ada di situ kan, physically gitu. Nah, jadi, itu yang ya saya nggak bisa membelah diri, itu aja sih. Nah, makanya tadi bentroknya lebih ke antara baca kilat sama kuliah. sama kuliah gitu. Tapi jarang ada masalah sih gitu. Intinya sebenarnya kalau menurut saya sih, satu, punya cara belajar yang tepat, yang cocok untuk kita, yang bagus, yang bikin kita belajar nggak jadi susah gitu. Karena orang kuliah itu susahnya tuh di belajar gitu. Susahnya tuh bukan habis banyak waktu di situ. Iya, jadi lebih susahnya tuh di belajarnya, ngerjain tugasnya. Nah, lebih susahnya di situ gitu. Dan saya untungnya udah punya cara belajar yang mempermudah saya untuk belajar gitu. Jadi walaupun materinya textbook, full English, banyak tugas, banyak project, tetap bisa dilakukan dengan baik gitu. Karena ketika kita start mengerjakan sebuah project, saya nggak start dengan pikiran kosong gitu, karena saya sudah banyak membaca, saya banyak belajar gitu. Jadi cari resource-nya lebih gampang. Jadi kayak, oh ya dulu kayaknya saya pernah lakukan ini. Oh, saya udah tahu nih kalau bisnis ada yang namanya bisnis model kanvas. Misalnya saya udah pernah belajar dulu sebelum saya mulai masuk S2 gitu. Kok udah belajar dulu ya? Karena saya baca buku gitu. Saya baca berbagai sumber gitu. Akhirnya membaca berbagai sumber untuk meningkatkan bisnis saya gitu. Dan ketika saya S2 kan itu mepet-mepet kan. Akhirnya ya cocok aja kayak gitu. Itu sih. Sama kalau saya kerjain tugas, saya selalu ngambil tugas itu yang berkaitan sama bisnis saya. Nah, itu satu trik lagi. Jadi kita jangan repot mikir bikin sesuatu yang baru gitu. Kerjain tugas itu ngambil yang paling dekat dengan kita gitu. Satu, lebih gampang karena kita tahu itu dekat sama kita. Yang kedua, hemat waktu karena semua sumber sudah ada gitu. Yang ketiga, yang bermanfaat buat kita juga gitu. Nah, bisnis juga jadi ikut berkembang karena menyelaraskan semuanya. Iya, makanya saya segala tugas-tugas saya itu yang individual, mostly itu yang berkaitan dengan bisnis saya gitu. Nah, bahkan ketika saya final project pun yang contoh case-nya ya dari perusahaan sendiri. Itu sih, jadi align kan, cocok gitu. Jadi nggak ribet harus nyari sesuatu yang baru gitu. Betul. Jadi kalau dilihat ini seolah-olah dari awal sampai sukses di bisnis, sukses di S2-nya, ini semuanya sudah semacam direncanakan di awal. Apakah memang Anton ini adalah udah melatih diri atau udah membiasakan diri untuk merencanakan segala sesuatu, atau itu dipelajari dalam prosesnya atau gimana?
Atau memang dari dulu tuh memang sukanya merencanakan dengan rapi dulu baru jalan atau bagaimana? Coba saya ingat-ingat dulu ya. Saya nggak tahu sih. Yang pasti saya nggak pernah belajar untuk merencanakan sesuatu. Gitu. Kayaknya sih bawaan ya. Dari dulu saya sekolah itu besok sekolah malam sebelumnya saya selalu siapin buku pelajaran sendiri gitu. Jadi kayak udah tahu besok harus belajar ini, saya nggak tenang kalau siapin pagi-pagi gitu. Bahkan saya heran sama teman saya yang di sekolah gitu, pagi-pagi buku nggak bawa gitu lah. Kenapa nggak bawa bukunya gitu? Ketinggalan, baru diberesin pagi tadi lah. Kenapa baru diberesin pagi tadi? Nah, terus dia bingung kalau bukan pagi tadi terus kapan? Ya malam, ya ngapain malam-malam diberesin aja? Gimana ya? Beda gitu pola pikirnya gitu. Jadi memang segala sesuatu itu memang dari kecil memang ya kalau nggak ada sesuatu yang terencana ya jadinya nggak tenang gitu. Jadi memang tipe yang seperti itu sih, tipe yang segala sesuatu itu harus direncanakan dulu. Harus mungkin bukan rencana yang rapi, tapi harus masuk ke kepala dulu gitu, harus sesuai dengan kepala. Di kepala udah tahu oh ini bakal gini-gini, ini masuk akal di kepala gitu. Baru oke gitu. Kalau enggak ya nggak bisa dijalanin atau nggak beres gitu, atau nggak tenang bawaannya gitu. Memang segala sesuatu ya memang selalu rencana sih gitu. Bukan tipe yang mendadak-mendadak gitu. Nah, misalnya pandangan Anton bagaimana seandainya ada orang ya, yang tipenya kayak teman Anton, yang mau merencanakan tuh entah malas kah, entah susah, entah nggak terbiasa. Sekarang dia berpikir bahwa oke, saya memang harus merencanakan. Tapi kan dia merasa dia adalah stereotype. Ya, kan banyak orang menganggap saya stereotipnya tuh kayak gini nih. Nah, tipsnya bagaimana? Padahal mau bagaimanapun, mau sukses, mau mencapai sesuatu yang kita inginkan, mau nggak mau, rencana itu suka nggak suka harus dilakukan. Ya, saya ingat kata pepatah gitu kan, a goal without a plan is not a goal gitu. Jadi kalau kita punya target, tapi kita nggak punya rencana mau ngapain gitu, ya itu bukan target, itu cuman angan-angan gitu. Itu cuman ya pengen aja gitu, kayak saya mau punya Ferrari gitu, udah. Gimana caranya? Nggak tahu, gitu kan? Nah, ini agak beda ya, maksudnya beda sama orang yang dia tahu mau apa, tapi dia berserah diri, pasrah. Ini beda. Ini benar-benar nggak dipikirin sama sekali rencananya ya, maka yang bakal tercapai gitu. Ya memang ya harus ada rencana sih. Jadi tipsnya adalah kalau mau lakukan sesuatu selalu what kan, apa yang mau dilakukan. Kedua why, kenapa mau melakukan itu gitu. Yang ketiga adalah how to gitu, gimana caranya gitu. Nah, memang sering kali jadi masalah, ada ini buat saya sendiri juga sih, kadang-kala kita kalau terlalu banyak rencana, terlalu banyak mikir, akhirnya nggak jadi juga gitu. Banyak juga hal-hal yang saya pikirin, saya mau kayak gini, rencananya kayak gini-gini ini. Along the way di pikiran kita udah nyusun rencana ini, kita udah merasa nggak bisa. Gitu. Kenapa? Karena menurut rencana kita kan menurut logika kita saat ini, gitu. Menurut kapasitas kita saat ini gitu. Akhirnya kita menyerah aja karena menurut kapasitas kita saat ini kita merasa nggak bisa gitu. Padahal kalau kita punya kita coba dulu ya, maka kita bisa lihat dulu, ya. Hasilnya belum tentu seperti yang kita pikirin gitu. Nah, dan saya ngerasa memang kalau orang yang tidak punya rencana, maka dia dia harus belajar untuk punya rencana gitu kan. Kan ada banyak metode kan, ya. Masuk Think Planner juga salah satunya itu untuk bantu kita punya rencana gitu. Dan di sisi lain, kalau emang diri sendiri bawaan nggak bisa menyusun rencana dengan matang, ya harus punya partner yang bisa mempunyai rencana yang matang sih, seperti itu gitu. Nah, kalau saya tipe yang saya punya perencanaan yang rinci gitu. Nah, kalau istri saya itu tipe yang dia itu berpikir mau dapat ini, mau dapat itu. Nah, dia tipenya seperti itu. Jadi kami berdua saling melengkapi gitu. Jadi seringkali keinginan itu
kalau datang dari dia misalnya saya mau kayak gini gitu. Nanti saya yang bertugas untuk oke, kalau mau kayak gini berarti rencananya harus kayak gini dulu, ini dulu, itu dulu, ini dulu, baru kita bisa sampai di situ gitu. Tapi kalau disuruh saya untuk berpikir ke tahap itu, kadang saya belum tentu kepikiran gitu, belum tentu ya kenapa nggak digituin gitu. Atau saya kepikiran gituin, tapi saya ngerasa kayaknya belum tentu bisa gitu. Nah, dia yang bisa makasih tahu saya gitu. Ya coba aja, kenapa enggak kayak gitu-gitu sih. Jadi yang punya rencana itu penting, tapi jangan melekat sama rencana itu gitu. Yang jadi masalah adalah kita melekat sama sebuah rencana, akhirnya kita tidak fleksibel. Akhirnya kita nggak do something different untuk mendapatkan hasil yang sesuai dengan keinginan kita gitu. Kira-kira gitu sih. So, ini pertanyaan khasnya Sing Your Life. Apa belief Anton tentang mencapai kesuksesan dan pengorbanan? Jadi kita lihat sekarang banyak istilah yang namanya hustle. Wah, saya hustle. Jadi mengutamakan pekerjaan di atas segala-galanya. Nah, kalau sukses yang Anton ingin capai itu seperti apa dan apa beliefnya tentang sukses dan pengorbanan ini? Kalau belief saya tentang sukses itu dari dulu sampai sekarang ya masih sama sih, yaitu kalau sukses itu adalah ketika kita bisa melakukan sesuatu yang kita suka tanpa kita merasa terpaksa, tanpa kita merasa terbebani, dan kita enjoy, udah itu aja gitu. Nah, dan kalau ngomong soal hustle itu, saya termasuk tipe yang hustle sih sebenarnya, tipe yang ya bekerja ya lama juga jangka waktunya gitu kan. Yang saya bilang tadi saya bisa bekerja lebih lama dibanding staff saya kayak gitu. Saya tipe yang hustle juga sih. Bagi saya ya nggak ada masalahnya dengan hustle gitu, apalagi masih muda gitu kan. Nah, tergantung musim kehidupannya ya. Iya, jadi kalau misalnya dia masih muda, kenapa nggak pakai waktunya untuk hustle gitu? Masa hustle terbaik adalah masa ketika belum punya keluarga, bukan belum punya keluarga ya, kesannya belum berkeluarga, belum married, belum punya anak, lo hustle habis-habisan aja nggak apa-apa gitu. Menurut saya gitu, kalau misalnya masih muda gitu. Itu yang saya lakukan ketika saya belum married kan. Dan ketika saya belum married, saya tiap weekend keluar kota, gitu. Setahun keluar kota berapa kali, naik pesawat berapa kali gitu. Saya pernah cek, saya di Garuda Miles saya itu saya naik pesawat dalam satu tahun tuh 100 berapa kali gitu naik pesawat. Ya kan, itu kan kurang apa lagi hasilnya kayak gitu kan. Nah, ketika masih single, belum punya istri, belum punya suami, belum punya anak, habis itu nggak ada tanggungan gimana-gimana ya hajar aja, kerjain aja gitu. Karena ketika sudah berkeluarga itu beda loh, itu beda banget gitu. Kayak saya dari belum married, habis itu married aja beda gitu. Jadi prioritas bisa berubah gitu. Yang dibahas sudah lebih ke nanti kalau punya anak kita mau kayak gimana, kapan mau punya anak. Kalau punya anak standarnya kita harus kayak gimana dulu nih hidup kita nih, baru kita punya anak gitu. Karena kita nggak mau punya anak tapi kita nggak siap apa-apa misalnya kayak gitu. Nah itu beda gitu. Ketika kita masih single atau cuma punya pacar aja kan ya udah kita pokoknya hanya fokus ke melakukan apa yang bisa kita kerjakan di usia yang masih muda gitu. Nanti kalau punya anak beda lagi gitu. Nah yang sering kali jadi masalah adalah mereka yang sudah punya berkeluarga, yang sudah punya istri anak, punya usia tertentu, mereka jadi tidak berani kan untuk mencoba sesuatu yang di mana resikonya sangat besar untuk mengorbankan keluarganya kayak gitu. Ya kan kalau dengar cerita teman-teman gitu kan, misalnya teman-teman kerja di corporate, banyak senior-senior mereka yang mereka pengen bikin bisnis gitu, ngelihat teman saya yang kerja di kantoran sambil punya bisnis, mereka merasa wah enak ya bisa jalani bisnis apa segala macam gitu. Nah mereka juga pengen gitu, tapi mereka ada certain hambatan yang membuat mereka secara realistis nggak bisa melakukan itu gitu. Dan bukan berarti
berarti jelek, berarti makanya lu harus hustle. Ya enggak, ya itu namanya wajar dan waras gitu, karena dia harus mikirin keluarganya gitu. Gimana kalau misalnya dia tiba-tiba keluar kerja, habis itu fokus ngembangin bisnis, terus bisnisnya nggak jalan gitu kan? Kan bisnis itu kan bukan sesuatu yang pasti gitu loh. Kita hari ini bisa dapat duit banyak di bisnis kita, bisa saja besok penjualannya drop drastis, bisa banget gitu. Siap apa enggak gitu. Justru ketika masih muda, ketika masih single, justru lakukan itu. Karena kalau masih single dan misalnya gagal, ya udah sendirian, nggak masalah gitu. Nggak mengorbankan orang lain gitu. Tapi kalau misalnya sudah berkeluarga, sudah punya anak, habis itu ketika menjalanin misalnya start bisnis tanpa perhitungan yang matang, tanpa merencanakan keuangan yang bagus, dan akhirnya fail kan, ada yang dikorbankan, istri, anak, keluarga, dan lain sebagainya. Itu sih yang saya believe gitu. Jadi kalau saya bagi tergantung konteks usia gitu. Yes, tergantung musim kehidupan kita. Iya, tergantung kita sekarang di posisinya apa, risiko kita tuh besar apa enggak, kayak gitu sih. Kalau saya sih pikirnya seperti itu. Cool. Nah, terakhir nih, Anton ada insight apa yang buat teman-teman, baik yang sudah belajar baca atau yang belum belajar baca, apa sih yang sebenarnya membuat Anton terus mau mengembangkan diri, terus mau baca buku? Motivasi seperti apa yang Anton temukan? Oke, motivasi saya yang membuat saya terus belajar mengembangkan diri itu sama seperti yang sering saya ceritakan di setiap akhir workshop gitu. Jadi saya selalu menunjukkan sebuah research yang menunjukkan pertumbuhan informasi itu dari tahun ke tahun itu tuh drastis banget gitu. Sederhananya dunia itu terus berubah gitu. Jadi paling gampang kita lihat deh, misalnya dulu tahun 2014, 2015 gitu, sosmed paling populer apa sih? Facebook. Habis itu masuk Instagram. Habis itu masuk Snapchat, habis itu Instagram lagi, nah habis itu sekarang ada TikTok gitu kan. Artinya kan itu tuh perubahan gitu. Itu perubahan gitu. Nah, jadi sampai kapanpun perubahan itu selalu ada gitu. Perubahan itu selalu ada sampai kapanpun gitu. Nah, kalau misalnya kita tidak bisa mengikuti perubahan, maka kita akan ketinggalan. Sesederhana itu sih. Nah, pertanyaannya, kamu mau ketinggalan nggak? Gitu. Kalau kamu mau ketinggalan, ya udah silakan, malas-malesan aja, nggak ngapa-ngapain. Habis itu, ya udah nggak apa-apa gitu. Misalnya kayak orang yang sudah tua gitu kan, dikasih handphone yang bagus, misalnya yang bukan bagus lah, handphone yang smartphone sekarang yang lebih canggih, mereka pengen ngapain? Saya mah yang penting bisa pencet-pencet telepon aja gitu. Udah happy kok. Ya udah itu silakan, jangan dipaksain gitu. Kakek mah ketinggalan zaman gitu. Ya udah silakan gitu, nggak apa-apa gitu. Nah, kamu mau jadi kayak gitu nggak? Tapi kalau misalnya kamu usia masih muda, habis itu masih banyak kesempatan, masih banyak harapan dalam hidup gitu. Nah, jangan menyia-nyiakan itu gitu. Tapi benar ikuti perubahan zaman gitu. Bahkan kalau bisa membuat perubahan itu gitu. Ya kan? Justru orang-orang yang sukses itu adalah orang-orang yang membuat perubahan itu sendiri. Mereka itu yang sukses seperti itu gitu. Nah, jadi kalau kita belum bisa membuat perubahan, ya kita mengikuti perubahan itu, jangan sampai ketinggalan gitu. Karena kalau kita ketinggalan, ya udah kita nggak bisa gimana-gimana dan kita nggak bakal happy juga, ya berarti ya tidak sukses seperti itu. Nah, jadi pain pleasure-nya ya. Iya, jadi ya karena saya maunya itu terus relevan mengikuti perkembangan zaman dan saya mau terus bisa mencapai kesuksesan, ya makanya saya terus belajar gitu. Nah, itu yang membuat kenapa saya terus ya belajar, membaca, ikut seminar, dengerin podcast, ya hal-hal seperti itu karena saya mau ya mengikuti perkembangan zaman gitu. Dan kalau bisa saya juga memberikan dampak itu gitu. Itu sih motivasi saya. Cool. So, thank you, Ton. Jadi teman-teman, semoga sharingnya Anton bisa memberikan Anda insight dan juga semangat untuk terus bertumbuh ya.
Kalau kita ini bisa, kenapa Anda nggak bisa gitu. So, thank you. Dan jika Anda adalah orang tua yang memang ingin memberikan mainan-mainan edukasi yang tepat untuk anak Anda bisa kunjungi kidotoys.com. Yeah. Alright. Thank you so much. Thank you.